Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari Universitas Riau, FKIP Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat VOC menuju ke Indonesia. VOC adalah Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. Kongsi dagang asal Belanda ini telah mengambil alih aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. Dinamakan Hindia Timur karena di wilayah barat ada juga yang disebut Persekutuan Dagang Hindia Barat yang bernama Geotroyerti Westindische Compagnie. Rakyat Indonesia kala itu menyebut VOC dengan sebutan company. Pemanggilan itu didasari dari kata compagnie. Pemerintahan Belanda mendukung kelancaran usaha VOC di Indonesia dan dapat melaksanakan tugasnya secara leluasa. Maka VOC memiliki beberapa hak istimewa atau hak oktroi, yaitu yang pertama, hak monopoli perdagangan, yang kedua, hak mencetak dan mengedarkan uang, yang ketiga, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, yang keempat, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja, yang kelima, hak memiliki tentara sendiri, yang keenam, hak mendirikan benteng, yang ketujuh, hak menyatakan perang dan damai, yang kedelapan, hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat, dan yang kesembilan, hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya hak istimewa ini, VOC dapat berkembang dengan pesat. Untuk mengusung kepentingan VOC diangkatlah Gubernur Jenderal VOC yang pertama, yaitu Peter Both pada tahun 1610 sampai 1614. Peter Both saat itu memiliki pandangan bahwa Jakarta adalah sebuah kota yang strategis. Pada tahun 1611, Jakarta jatuh ke tangan VOC dan diubah namanya menjadi Batavia dan menjadi pusat kekuasaan VOC pertama di Indonesia. Tujuan dibentuknya VOC: yang pertama, menghindari persaingan dagang yang tidak sehat sesama pedagang Belanda yang ada sebelumnya sehingga sanggup memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua, memperkuat kedudukan bangsa Belanda terhadap persaingan dengan para pedagang bangsa Eropa lainnya. Yang ketiga, untuk memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Yang keempat, membantu dana pemerintahan Belanda menghadapi Spanyol yang masih menduduki Belanda. Politik ekonomi VOC yang diterapkan di Indonesia. Cara yang digunakan VOC untuk mendapatkan keuntungan besar adalah dengan cara melakukan monopoli perdagangan. Maka dari itu, VOC memberlakukan beberapa peraturan dalam menjalankan niatnya, tetapi sangat memberatkan masyarakat Indonesia asli. Peraturannya tersebut diantara lain: yang pertama, Verplichting Leverantie, memaksa masyarakat Indonesia asli untuk menjual hasil bumi seperti lada, kapas, kayu manis, gula, beras, nila, dan hewan ternak dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak VOC. Pemberlakuan peraturan ini memaksa rakyat untuk menjual hasil bumi hanya kepada pedagang-pedagang VOC. Yang kedua, Continenten, kewajiban rakyat untuk membayar pajak hasil bumi mereka. Yang keempat, Ekstirpasi, hak VOC untuk mengatur peredaran bahan rempah dengan cara menebang pohon rakyat agar harga tidak merosot tajam. Yang keempat, pelayaran hongi, pengawasan perdagangan menggunakan perahu kora-kora untuk menghalau
penyelundupan, dan pasar gelap. Bagi yang melanggar VOC akan menyita barang dagangannya, pelaku akan dipenjara, dijual ke pasar, bahkan terkadang ada yang dibunuh. Yang kelima, Pringer Stelsel. Peraturan ini juga disebut sistem Priangan. Sistem ini diterapkan di wilayah Priangan pada tahun 1677 sampai 1871. Peraturan ini menjelaskan wajib pajak harus membayar pajak bukan berbentuk uang, tetapi dalam bentuk hasil bumi yang sastra dengan nilai pajak. Bagi yang tidak mempunyai lahan, wajib bekerja di lahan milik VOC dengan sistem kerja paksa atau rodi tanpa upah. Penerapan politik ekonomi VOC di Indonesia adalah hasil bumi Indonesia menjadi kebanggaan di pasar internasional, khususnya Eropa. Dampak negatifnya terjadi penindasan bagi rakyat Indonesia asli. Dampak positif bagi VOC adalah mereka mendapat keuntungan sebesar-besar untuk mengisi khas pemerintah Belanda. Yang selanjutnya itu sistem birokrasi dalam tubuh VOC adalah untuk menjalankan wilayah-wilayah di Indonesia. VOC mengangkat seorang gubernur jenderal yang dibantu oleh 4 orang anggota yang disebut Raad van Indië atau Dewan India. Di bawah gubernur jenderal ada gubernur yang memimpin daerah. Di bawah gubernur terdapat residen yang dibantu asisten residen. Ada beberapa gubernur yang dianggap berhasil mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi di Indonesia. Yang pertama itu ada Jan Pieterszoon pada tahun 1619 sampai 1629. Yang kedua, Antonio van Diemen pada tahun 1636 sampai 1645. Yang ketiga, John Mestiker pada tahun 1653 sampai 1678. Yang terakhir, Cornelis Pilman pada tahun 1681 sampai 1684. Dalam melaksanakan sistem pemerintahan, VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem feodalisme yang sudah berkembang di Indonesia. Perlawanan kerajaan Islam di Nusantara. Sejak kedatangan VOC ke Indonesia, banyak melakukan penindasan kepada pribumi. Kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu juga merasa terusik. Sudah banyak perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengusir VOC, khususnya di Tanah Jawa. Beberapa perlawanan yang sudah dilakukan diantaranya Perlawanan Mataram pada tahun 1618 sampai 1629 dipimpin oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Selanjutnya, Perlawanan Benten pada tahun 1651 sampai 1682 dipimpin oleh Sultan Agung Tirtoyoso dari Kerajaan Banten. Yang selanjutnya, Perlawanan Makassar pada tahun 1666 sampai 1667 dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Yang selanjutnya, Perlawanan Rakyat Maluku pada tahun 1817 dipimpin oleh Thomas Matulesi atau dipanggil Patimura. Yang selanjutnya, faktor terjadinya kehancuran VOC. Yang pertama, banyak pegawai yang korupsi. Yang kedua, perubahan politik Belanda dari berdirinya Republik Batav 1795 yang demokratis dan liberal dengan menganjurkan perdagangan bebas. Yang ketiga, VOC terjerat banyak utang.
Yang keempat, pembiayaan perang. Yang kelima, banyaknya persaingan dagang di Asia, khususnya Inggris dan Prancis. Dengan adanya tindakan korupsi yang dilakukan beberapa pejabat tinggi VOC, bahkan pejabat kecil pun melakukan tindakan korupsi. Walaupun pendapatannya besar, namun karena korupsi mengurangi khas pemasukan untuk Belanda. Bahkan hutang-hutang pun menumpuk sampai Belanda pun melakukan peminjaman. Tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Belanda menanggung hutang VOC yang menyebabkan kas Belanda berkurang bahkan sampai kosong. Nah, jadi kesimpulannya adalah VOC didirikan atas dasar dukungan dari pemerintahan Belanda. VOC ini merupakan kongsi dagang asal Belanda yang mengambil alih aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. VOC juga memiliki beberapa hak istimewa, yaitu hak oktroi, agar dapat melaksanakan tugasnya secara leluasa. Akibat terjadinya korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat, maka VOC dibubarkan pada tanggal 30 Desember 1799. Yang selanjutnya adalah rute perjalanan VOC sampai ke Indonesia. Rute perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia melalui jalur pelayaran atau laut. Awalnya mengikuti rute pelayaran bangsa Portugis, yaitu menyusuri pesisir timur Afrika dari Tanjung Harapan menuju Selat Malaka dan dari Madagaskar ke Selat Sunda. Namun, sejak tahun 1611, kapal Belanda menggunakan rute Brouwer yang mengambil jalur lepas pantai di sekitar 40 derajat lintang selatan, di mana angin sangat kencang dan membuat perjalanan ke Selat Sunda lebih cepat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.